Action. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan dari Easy Sorof for Newbie. Sebelum melanjutkan ke bab berikutnya, setelah kemarin kita bahas bab 1 dan bab 2, saya pengen ngetes lagi. Tes antum 15 yang saya pernah katakan tadi, 15 wazan yang wajib antum hafal. Ya, jadi saya akan acak wazan ketika saya tanya depannya fiil apa atau bab berapa, tinggal antum jawab gitu ya. 11. Bab 4. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. If'al la taf'al. Bab 3. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Bagus. Bab 6. Fa'ula yaf'ulu Bab 6. Bab 6. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la if'il la taf'il. Bagus. Bab 1. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun Fa'ala yuf'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun if'al. Fa'ala yuf'ilu fa'il la tufa'il. Nah, ingat ya, balik ngikutin ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun if'al. Af'il la taf'il. Kan af'ala yuf'ilu, ngikutin. Ulangi coba, af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'ala yuf'ilu. Dikasroin aja berarti af'il la tuf'il. Nah, ulangi coba, af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il. Af'il la tuf'il. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'alun tafa'al la tatafa'al. Bagus. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al. Bagus. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'alun infa'il la tanfa'il. If'alla yaf'allu if'ilalan. Sama ini. Muf'ilun bukan. muf'alun if'alla la taf'alla. Nah, ini kalau antum perhatikan berarti apa? Fi'il amrnya sama dengan fi'il madi. Ini kan if'alla, di sini if'al lagi. Nah, nanti gimana tapi aslinya enggak ya? Asalnya tuh if'alil. Ya, ini aslinya if'alil karena lamnya ini lam double ini juga sama. Ini kelihatannya sama nih. Ini muf'alun, ini muf'alun. Padahal aslinya muf'alilun, muf'alalun. Nah, bedanya di situ. Cuman kembali lagi ini karena ini mudha'af atau istilahnya tasdid, dia ada ada persamaannya seperti itu. Terakhir istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il. Alhamdulillah ya, kembali lagi itu nanti tinggal membiasakan aja ya gitu kan karena hanya ngetes contoh. Baik, kita langsung masuk ke bab 3. Kita bahas bab 3. Kemarin ini bab 1 fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, sekarang fa'ala yaf'alu. Maka pernah saya sampaikan intinya berarti kalau fa'ala yaf'alu adalah bab 3 adalah AA, ya kan? Aku yakin hanya AA, maksudnya adalah fataha fa'ala yaf'alu. Nya adalah fathah. Fa'ala yaf'alu, fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al dan seterusnya seperti itu. Contohnya adalah fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah. Dengan cara mengartikan kembali lagi pernah saya sampaikan berarti tinggal tinggal kasih telah, sedang dan seterusnya seperti itu. Kita coba antum membaca di sini. Jama'a yajma'u jam'an jami'un majmu'un ijma' la tajma'. Artinya apa di sini? Yang mengumpulkan. Yang dikumpulkan. Nah, berarti apa? Majmu'. Makanya majmu' itu artinya sesuatu yang dikumpulkan. Ya. Majmu' syarah muadzab, majmu'at, grup. Nah, bisa bermakna grup ya. Dalam WhatsApp tuh istilah grup tuh bahasanya majmu'at, majmu'. Kumpulkanlah berarti apa?
ijma dan seterusnya. Ini coba. Ja'ala yaj'alu ja'lan ja'ilun maj'ulun ij'al la taj'al. Faj'al, maka artinya apa? Kumpulkanlah. Jadikanlah. Jadikanlah. Faj'alni, ya, Rabbi ij'alni minas solihin. Ya, Rabbi ij'alni artinya berarti apa? Ya Allah jadikanlah aku. La taj'alni fala taj'alni minal qaumil. Nah, contohnya kalau dalam Al-Qur'an fala taj'alni berarti artinya jangan jadikan. Nah, kalau sini artinya sedang menjadikan. Ya. Ini yang menjadikan. Bahasa Arabnya ja'ilun. Nah, dalam Al-Qur'an apa? Inni ja'ilun. Inni ja'ilun. Allah itu yang menjadikan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di sini zabaha yazbahu zabahan zabihun mazbuhun izbah la tazbah. Mazbuhun yang disembelih. Zabih yang menyembelih. La tazbah, jangan sembelih. La tazbah li ghairillah, jangan menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Dhahara. Ini dhuhran berarti dari kata tampak, nampak. Berarti contohnya di sini dhahara yazharu dhahran zahirun mazhurun izhar la tazhar. Izhar ya, tampakkan. Zuhur itu sesuatu yang nampak. Bagus di sini. Nafa'a yanfa'u naf'an nafi'un manfu'un infa' la tanfa'. Nah, artinya infa' bermanfaatlah. Fanfa' ya, bermanfaatlah. Nafi' sesuatu yang bermanfaat. Nah, bagusnya melaknat. La'ana yal'anu la'natan la'inun mal'unun il'an la tal'an. Mal'un yang dilaknat. Sesuatu yang dilaknat. Ad-dunya mal'unatun ma fiha. Suatu dunia itu salah satunya yang dilaknat ya. Kata melaknat ini sebenarnya dari bahasa Arab, kalau secara bahasa artinya menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setan laknatullah, bisa juga mana dari kata masdar sini laknatun dan seterusnya. Berikutnya di sini mengusap. Masah ayam sahu mashan masihun mamsuhun imsah la tamsah. Imsah, famsah, mas. Mengusap beda dengan ghusl ya. Kalau itu mencuci atau ini membasuh, kalau ini mengusap hanya diusap saja. Makanya famsahu biru'usikum wa aydiyakum. Famsahu biru'usikum wa aydikum min ilal mirfaq. Itu ya tentang tayamum ya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq dan seterusnya gitu ya. Masaha. Di sini mengadakan. Berarti apa? Bada'aya bada'u bid'atan badi'un mabdu'un ibda' la tabda'. Nah, kata-kata bid'ah itu dari kata bada'a yabda'u. Yaitu sesuatu yang mengada-ngada atau memperbaharui, memberikan suatu pembaharuan. Badi'us samawati wal ard. Salah satu sifat Allah juga artinya apa? Badi'. Ya, karena mengadakan sesuatu yang belum ada. Makanya dikatakan bid'ah. Walaupun kata bid'ah itu nanti maknanya juga luas nanti ya. Nah, sini membaca qara'a yaqra'u qira'atan qari'un makru'un iqra' la taqra'. Iqra' ya, dari kata qara'a dia masuk ke bab 3. Lanjut. Mensyariatkan syara'a yashra'u syar'an syari'un marsyu'un masyru'un isra' la tashra'. Masyru' artinya apa? Yang disyariatkan. Tapi sebenarnya kata syara'a kalau secara bahasa itu artinya memulai. Memulai. Makanya ada kata masyru'. Masyru' itu kalau bahasa sekarang itu proyek kan sesuatu yang dimulai, masyru'at. Tapi kalau syari' yang mewajibkan, yang mensyariatkan atau yang memulai, yang membikin sesuatu. Makanya Allah disebut sebagai syari'. Ada syar'an dan beda dengan sari' beda ya. Kalau sari' itu jalan, ini syari'un. Syari' pakai shin. Lanjut ke bawah lagi. Mana tadi? Nah, kalian ke atas ya. Ini berarti yang mana? Ini mengangkat berarti. Mengangkat. Rafa'a yarfa'u raf'an rafi'un marfu'un irfa' la tarfa'. Marfu' artinya apa? Yang diangkat. Yang diangkat. Walaupun sebenarnya kata rafa' kalau dalam secara bahasa artinya mengangkat, rafi'. Ya, tapi kalau dalam istilah ilmu nahwu jadi apa? Marfu' artinya apa? Yang belum nasab. Atau yang dibaca dibaca rofa. Maka kata rofa itu artinya tinggi. Makanya dikatakan dia paling tinggi. Maka dengan kata rofa dari kata mengangkat atau sesuatu yang tinggi. Sesuatu mengangkat kan berarti diangkat ke tertinggi seperti itu. Marfu irfa, maka irfa'ni atau tadi apa? Angkatlah aku atau tinggikanlah aku dan seterusnya. Lanjut. Menanam.
Zar'a yazra'u zar'an zari'un mazru'un izra' la tazra'. Izra ya, tanamlah. Mazru' sesuatu yang ditanam, zari yang di itu. Lanjut. Syaraha yashrahu syarhan syarihun masyruhun isyrah la tasyrah. Isyrah la tasyrah. Ya, itu artinya apa? Menjelaskan. Syarih Yang menjelaskan. dan seterusnya. Syarah, makanya ada istilah kata syarah itu artinya penjelasan. Lanjut lagi. Syafa'a yashfa'u syafa'atan syafi'un masyfu'un isfa' la tashfa'. Ya, fashfa' syafi'i apa? Isfa' lana kan? Isfa'. Nah, kata isfa' dari kata syafa'a yang memberikan syafaat. Itu berarti isfa' berarti berilah syafaat. Ya Allah berilah syafaat, atau kepada Nabi lah berilah syafaat. Kata syafaatan, syafaat itu artinya secara bahasa artinya menolong atau memberikan pertolongan, ya, tapi lebih ke sesuatu yang dibutuhkan. Makanya tapi kita artikan sudah menjadi bahasa Indonesia menjadi memberi syafaat. Di sini Sa'ala yas'alu su'ulan su'alan sa'ilun mas'ulun is'al la tas'al. Ngikutin ya, is'al la tas'al. Kata soal itu dari bahasa Arab berarti kan? Soal, persoalan. Ya, dari kata soal yang artinya ya sesuatu yang ditanyakan, yang dipermasalahkan, dipersoalkan, karena asal kata orang mempersoalkan itu karena bertanya tadi. Sa'ala yas'alu su'alan sa'ilun mas'ulun. Bisa juga maknanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Kata mas'ulun berarti artinya yang ditanya. Suatu orang itu akan selalu ditanya atau dipertanggungjawab. Makanya kata mas'ul itu berarti perjawaban. Orang yang bertanggung jawab itu berarti karena ditanya. Lanjut. Khusyuk. Khasya'a yakhsha'u khusyu'an khasyi'un makhsyu'un ikhsya' la takhsya'. Khasyi'ina minadh-dhulli, ya kan, dalam hal ini khasyi' berarti orang-orang yang khusyuk. Lanjut. Ruku' raka'a yarka'u ruku'an raki'un marku'un irka' la tarka'. Irka' la tarka' yang artinya tunduk. Secara bahasa ruku' itu maknanya juga tunduk ya. Roke, marku, rokaatan, rukuan atau rokaah juga bisa masdarnya. Roka'a yarka'u dan seterusnya. Berikutnya berenang. Sabaha yasbahu sabahan sabihun masbuhun isbah la tasbah. Isbah fil bahar berarti apa? Berenanglah dan seterusnya. Lanjut. Ba'asa yab'asu ba'san ba'isun mab'usun ib'as la tab'as. Bagus. Artinya mengutus ya, pengutuslah. Fab'athli dalam Al-Qur'an apa? Ib'ath. Atau maknanya ada ya, nanti tinggal dicari ya. Makna mengutus atau sesuatu yang diutus berarti perintah. Kalau ini berarti ba'athna di sini. Ba'athna ya kan? Mab'uth berarti artinya apa? Yang diutus. Rasul termasuk mab'uth. Berarti sesuatu yang diutus. Lanjut. Menghapus. Mahaqo yamhaqu mahqon mahikun mamhukun imhaq la tamhaq. Nah, walaupun makna yang menghapus juga dalam bahasa Arab artinya selain menghapus ini apa bahasa Arab yang menghapus? Masaha. Masaha itu sebenarnya menghapusnya karena mengusap. Diusap. Tapi beda dengan mahaqo. Mahaqo itu menghapus tapi membersihkan dengan bersih. Makanya dalam Al-Qur'an apa? Yamhaqullahu riba. Allah akan membersihkan, atau istilahnya Allah akan benar-benar menghapus, atau orang-orang yang sudah terjerumus tapi ketika dia bisa bertobat dia akan dihapuskan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah, akan dihapuskan atau dihilangkan dan seterusnya seperti kalau itu. ngapus di internet Ustaz, delete Ustaz. Nah, pakainya apa itu? Kalau nggak salah imsah juga sama sih. Bukan, hadf itu membuang. Oh, dibuang. Dia itu artinya membuang, hadf. Nanti ya, kalau antum ini karena apa ini? Karena ininya pakai bahasa Indonesia. Kalau antum nanti settingannya nanti bahasa Arab itu nanti kelihatan tuh. Antum klik kanan kan? Nanti apa? Nasakh itu copy, paste, delete. Jadi hadf. Pakainya hadf dia, membuang. Karena delete tuh ngapusnya karena dibuang dia. Beda-beda nanti. Lanjut. Mendorong. Dafa'a yadfa'u daf'an dafi'un madfu'un idfa' la tadfa'. Idfa'. Makanya dafa itu bisa bermakna mendolong atau
apa namanya membela juga bisa. Orang yang membela kan berarti kan istilahnya biar nggak terdorong. Ya. Makanya daf'un nafs. Ya apa difa. Nah, bisa bermakna daf'an atau difa'un nafs atau bela diri nanti. Lanjut. Waspada. Hadharu yahdharu. Hadhran hadirun mahzurun ihdar la tahzar. Hadzal makan mahdzur. Mahzur. Yang diwaspadai. Diwaspadai atau bahasanya mahdzur itu dilarang, bisa maknanya juga. Sesuatu yang diwaspadai berarti dia tidak boleh. Hadar ya. Hadar itu artinya waspada dan seterusnya. Lanjut. Pergi. Zahaba yazhabu zahaban zahib. Nah, zahaban atau zihaban nih. Zahaban. Apa namanya? Masdarnya beda ya. Zahaban zahibun madhubun izhab la tazhab. Madhubun artinya apa? Yang di Nah, kemarin pernah saya sampaikan kemarin apa? Berarti belum tentu si maf'ul di sini dipakai. Karena apa? Orang yang dipergi nggak ada, orang nggak disebutkan. Cuman kalau hanya untuk apa? Untuk ditasrifkan nggak masalah. Dhahaba yadhhabu dhahaban dhahibun madhubun idhab la tadhhab. Idhab pergilah, kalau dhahib orang yang pergi. Di Quran nggak ada juga tadi. Nggak ada juga, ada bahasa Arab juga nggak ada. Di Quran sama di bahasa Arab nggak ada. Lanjut lagi. Baik, lanjut kita masuk ke bab 4 berarti ya. Langsung. Bab 4 IA ya. IA, fa'ila yaf'alu. Ya, saya acak aja biar lebih cepat karena antum secara antum sudah bisa, nanti yang lain pun juga bisa mengikuti. Berarti apa? Bab fa'ila yaf'alu ini berarti fi'il madinya paling beda sendiri di sini. Jadi kalau bisa dikatakan kita akan bingung mendefinisikan bab itu biasanya di bab 1, 2 atau 3 seperti tadi. Rokoda. Kalau antum nggak tahu Rokoda ya. Yarkudu atau yarkodu atau yarki itu kan nggak bisa. Tapi kalau antum sudah jelas ahida berarti bab berapa? Bab 4. Bab 6 bisa nggak? Enggak. Kenapa? Cuma ada satu doang. Nah, makanya tadi. Berarti kalau istilahnya berarti kalau antum sudah tahu bab fi'il madinya huruf tengahnya kasroh, otomatis dia masuk ke bab 4 pasti di situ. Apalagi bab 5 itu pasti juga sama fa'ula, nggak mungkin lagi di bab yang lain. Ini juga sama, berarti bab 4 ini ya, cuman yang agak susah nanti apa? Kalau ketika antum menemukan di tulisan gundul, nggak ada harokatnya, antum bingung lagi itu kan. Oh, ini bab 1, 2, 3 atau 4, bahkan 5 juga bisa. Karena kalau antum nggak tahu, nah tinggal tadi bab-bab tersebut kita tanyakan, sesuaikan ya. Dimulai dari kata alima, ya'lamu ilman, alimun ma'lumun, i'lam la ta'lam, yang artinya mengetahui atau ilmu ya. Di sini juga ada hamida. Saya acak aja. Di sini berarti apa? Mengerjakan. Amila ya'malu amalan amilun ma'mulun i'mal la ta'mal. Fa'mal ya kan, beramalkan atau mengerjakan dan seterusnya. Di sini Raghiba. Raghiba. Nah. Raghiba yarghabu raghbatan raghibun marbughun marghubun irghab la targhab. Nah, artinya menyukai. tapi dalam bahasa Arab nanti ada sisi perbedaan juga. Raghiba beda dengan an dengan raghiba fi. Kalau an membenci. Nah, benar. Makanya contohnya gini, man raghiba an sunnati. Bukan barang siapa yang mencintai, tapi pakainya an. Nah, ini namanya idiom. Idiom itu berarti apa? Setiap fiil itu nanti kalau bertemu dengan huruf jar secara khusus itu maknanya jadi malah berbeda. Jadi contohnya tadi kalau ana rohibtu fika, aku mencintai. Nah, atau suka kamu, ya bahasanya seperti itu. Saya menyukai. Tapi ana rohibtu angka. Berarti apa? Aku enggak suka. suka. Kamu saya enggak suka pokoknya antum. Karena an, pakainya an. Nah, makanya di sini tapi secara umum kita artikan apa? Menyukai aja juga. Karena di sini yang penting ini ilmu shorof aja. Berarti rohiba yarhobu rohbatan rohibun marhubun irhob la tarhob dan seterusnya seperti itu. Di sini syahida yashhadu syahadatan syahidun mashhudun ishhad la tashhad. Nah, ishhad la tashhad artinya bersaksi. Mashhud syahid orang yang menyaksikan, fashhad saksikanlah dan seterusnya bersaksi. Syahadah juga artinya persaksian. Dia ya syahadatan. Lanjut ke bawah lagi. Nah, coba di sini
Rahima yarhamu rahmatan rahimun marhumun irham la tarham. Marhum berarti artinya apa? Yang dirahmati. Yang dirahmati. Almarhum, sesuatu yang dirahmati atau yang diberi kasih sayang. Irham farhamni, maka berilah kasih sayang. Di sini Khasira yakhsaru khusranan khasirun makhsurun ikhsar la takhsar. Sar la takhsar. Artinya apa? Rugi. Makanya faqad khasira Khasira khusranan mubina. mubina. Dia telah rugi dengan kerugian yang sangat. Khusran mubinan yang nyamba nyata. Ini masdarnya pakai khusranan. Khasirun orang yang merugi, maksurun yang dirugikan dan seterusnya seperti itu. Berikutnya ini Asima ya'samu isman asimun maksumun i'sam la ta'sam. Nah, ini kemarin yang susah apa? Nulisnya nih ya. Athima, A-nya depan. Ya samu, ngikutin apa? Ngikutin ya. Isman athimun ini bentuknya seperti mat badal. Tulis antum tulis apa pakai apa? Alif. Gini juga alif, gini aja. Alif Gini juga. mim. Bisa juga kalau di tulisan Madinah tuh hamzah athimun. Tapi apa? Alif. Bisa juga gini. Alif tambah dikasih apa? Kasih bendera gitu. Ya, kasih bendera. Athimun. Aslinya aslinya athimun sama. Fiil nahinya i'sam apa? Isam gitu. Bisa dua-duanya. Nanti apa namanya? Tinggal mengikuti sama seperti mat badal. Itham atau i'tham. Itu pun dalam qiraat juga beda-beda kan? Sama seperti ituni bisa juga ituni juga sama itu di situ. Bentuknya mat badalnya berbeda-beda di situ. Lanjut. Membenci tadi. Membenci. Kariha yakrahu karhan karihun makruhun ikrah la takrah. Makruh berarti kata makruh itu artinya apa? Yang dibenci. Sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang enggak disukai atau bisa kata kariha juga bisa bermakna memaksa. Ikroha la ikroha fidin. Cuman itu maknanya tapi dari wazan if'ala jadi akroha nanti. Beda. Kalau karoha, kariha itu artinya membenci doang. Jadi kalau akroha orang yang membencikan sesuatu berarti artinya apa? Memaksakan. Makanya la ikroha fiddin. Kata makruh atau ikroh itu sesuatu yang dipaksa. Di sini menghafal. Hafidha yahfadhu hifdhan hafidhun mahfudhun ihfadh la tahfadh. Nah, makanya kata mahfud artinya mahfud yang dijaga. Yang dijaga. Berarti orang bermana bang mahfud artinya sesuatu yang dijaga. Hafid. Nah, kita semua hafidul Quran. Nah, cuman secara bahasa kata hafidul sebenarnya artinya menjaga. Cuman karena dalam bahasa Indonesia sering diartikan apa? Menghafal. Itu maksudnya apa? Karena orang yang menghafal Quran pada dasarnya sedang menjaga Al-Quran. Makanya kata menghafal itu bukan hanya sekedar hifdz saja. Kata hifdz itu bukan hanya sekedar menghafal ya. Orang yang sudah hafiz Quran bukan berarti hanya hafal Quran, tapi harusnya apa? Bisa menjaga Al-Quran, ya, menjaga akhlaknya, apanya dan seterusnya seperti itu. Berikutnya nih, amina ya'manu amnan aminun ma'munun i'man la ta'man. Nah, ini juga sama. Kata iman itu artinya dikatakan aman, ya. Amina ya'manu amnan aman, sesuatu yang aman gitu sering kita ya. Amin, makmun yang diamankan atau yang merasa aman. Aman karena cuma tinggal penggunaan ini tinggal digunakan atau tidak nanti. Berikutnya ta'ibayat abu ta'aban ta'ibun matbu'un it'ab mat'ubun it'ab la tat'ab. Bagus. Terakhir bawahnya khariba yakhrabu kharban kharibun makhrubun ikhrab la takhrab. Nah, ini semua ini adalah bab 4 ya. Ini penggunaannya khariba tuh apa bedanya khariba dengan fasada? Nah, nih kalau antum jeli, kalau tadi kan bab berapa? Fasada sudu. Bab berapa? Bab 1. Artinya juga merusak. Fasid kan artinya sesuatu yang rusak atau merusak. Tapi kalau khariba dianya rusak gitu. Rusak. Tapi lebih kata bahasa Arab khariba itu lebih ke fisik. Makanya la tufsidu fil ard itu sebenarnya kalau dalam ilmu tafsir itu merusak dengan non fisik. Norma-norma gitu. Nah, norma-norma dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan, apa dan itu maknanya la tufsidu fil ard itu maknanya lebih umum. Tapi kalau hanya kharaba, makanya contohnya hada tilfas ba'da tulis sanah kharban. Jadi apa? Rusak. Nah, sama seperti dalam hadis itu apa? Alladzi lam ya apa?
Mathalul mu'min alladzi laisa fi jawfihi Qur'an Iya. kal baitil Kharibi. kharibi. Nah, kharib kan seperti rumah yang Rusak. Nah, dari kata ini nih kata. Jadi kalau rusak lingkungan. rusak lingkungan yang bentuknya fisik tuh khorb. Makanya anta la takhrib. Benar la takhrib ya. Khariba yakhrabu. La takhrib. Gobah ya. Obah atau la takhrobil al-ashjar dan seterusnya seperti itu. Lanjut sekaligus kita selesaikan di bab ini untuk mujarrad. Batas lagi. Di atas lagi. Nah. Ke bawah maksud saya, ke bawah. Kita masuk ke bab 5. Bab 5 itu apa? Kasuro. Pernah saya sampaikan, barusan saya sampaikan adalah bab 5 ini khusus ke fiil sifat. Nah, bagi yang nanti mengikuti khusus kenapa di sini tadi kalau saya tanya, kenapa nggak ada isim apa ini? Isim maf'ul. Dan isim maf'ul fi'il amr, fi'il nahi. nah, karena apa? Nggak bisa. Karena maknanya adalah fiil yang bermakna sifat. Sesuatu yang sifat tidak perlu. Sebenarnya bukan nggak, walaupun mungkin sebagian di ilmu shorof ada ya. Kalau antum melihat di amsalatul tasrifiyah itu masih ada itu. Fiil amrnya ada masih ada. Cuman istilahnya bagi pemula nggak perlu dulu kita bahas selain dari ini. Jadi intinya kata-kata sifat itu hanya cukup apa? Kata fiil sifat itu hanya fiil madhi, mudhari, masdar dan sifat musyabbah. Apa artinya sifat musyabbah? Sifat. Kenapa nggak isim fa'il? Karena nama isim fa'il itu pelaku. Sifat itu ada pelakunya bukan? Kurang tepat. Lebih tepatnya apa sih? Jadi sifatnya aja udah. Namanya sifat yang langsung sih. Sifat. Makanya tadi kita nggak butuh isim fa'il di sini. Pakainya apa? Sifatun musyabbah. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Secara tempat itu isim fa'il, tapi secara maknanya sifat. Nah, sifat musyabbah ini nanti ternyata wazannya banyak. Tapi yang bagi pemula cukup ngikutin bukan wazan fa'ilun tapi menjadi apa? Fa'ilun ini adalah salah satu wazan untuk sifat musyabbahah. Walaupun nanti kata fa'ilun ini nanti kalau lebih dalam lagi ada namanya sihahum balaghah juga. Sihahum balaghah yang maknanya apa? Contohnya alim yang maha mengetahui. Cuma di sini enggak ya. Ini khusus untuk yang sifat aja. Ini khusus sifat berarti dia berbeda dengan sifat musyabbahah. Contohnya lagi di sini ada jamula, yajmulu, jamalan, jamilun. Nah, tinggal ngikutin aja ya. Jamilun berarti yang indah. Ini telah indah, sedang indah, keindahan jamal. Nah, ini makanya orang bermakna jamal, nama orang artinya apa? Jamal itu keindahan. Jamaluddin, makanya contohnya Jamaluddin, keindahan dalam agama Jamaluddin atau isinya gamal. Kalau dalam ejaan orang Mesir jadi apa? Gamal. Karena jim jadi gamal ya. Gamal makanya gamal kan jadinya gamal. Gamal Abdul Nasir atau gamal siapa dan seterusnya. Padahal sebenarnya dari kata apa? Jamalan. Ini orang Mesir, tapi kalau orang Yaman beda lagi jadi apa? Pernah saya sampaikan apa? Ya jadinya. Yamal. Lamin Yamal. Yamal. Itu dari bahasa Arab itu aslinya. Itu nggak tahu tuh kalau dia. Oke lagi nih jamula yajmulu jamalan jamilun. Kalau di sini berarti kasuro yaksuru kasrotan katsirun. Katsirun artinya banyak, setelah banyak, sedang banyak kathroh li kathrotihi atau banyaknya gitu kan. Kalau ini yang banyak sifatnya katsirun. Dan terus ini syarufa yashrufu syarafan syarifun. Bagus. Kaburo yakburu kibaron kabirun. Bagus. Kabirun ya ini. Karuma yakrumu karomatan karimun. Bagus. Qaruba yakrubu kurban qaribun. Bagus. Saghura yasghuru sigharon saghirun. Nah, sighor atau sighoron, nah sesuatu yang apa? Kecil ya. Kurban ini berarti dekat. Ini yang dekat. Ini tanpa sifat nih, mana tanpa sifat. Bil kurbi minka, berarti dengan dekatnya aku. Dekat apa ini digunakan dengan kata yang lain. Tapi kalau ini bentuknya apa sih? Sifat di sini. Di sini berarti bakhula yabakhulu bukhlan bakhilun. Bagus. Ba'uda yab'udu bu'dan ba'idun. Khabusa yakhbusu khubsan khabisun. Khabis berarti artinya apa? Yang kotor. Yang kotor, yang jorok dan seterusnya seperti itu. Ba'idun yang jauh dan seterusnya. Lanjut.
Boleh. Asra ya'suru, usron, asirun, Ya. asirun. Lanjut. Mi. Coba lagi. Di sini berarti ya tadi udah. Ini Berat. Sakula yaskulu, siqalan, saqilun, dha'ufa yad'ufu, dha'fan, dha'ifun, amuqa ya'muku, umqan, amikun. amikun. Nah, dalam maksudnya apa nih? Dalam yang bawah ya. Contohnya sumurnya dalam. Hadal bi'r amikun. Amikun berarti sesuatu yang yang dalam ya. Fahmun amik. Fahmun amik, benar. Yang pemahaman yang dalam ini. Saru ayas ru'u sur'atan, sari'un. Sesuatu yang cepat. Fasuha yafsuhu, fasahatan, fasihun. Fasih, kata fasih itu dari kata fasoha ya. Fasuha fasih, fasohatul Lisan. lisan. Sesuatu yang fasih dalam lisannya. Ini juga sama tuh, berarti dia masuk ke bab Bab 5. Ini apa? Azuma ya'zumu, izman, azimun. Azimun. Apa bedanya azuma dengan kaburo tadi? Kalau ini kayak Nanti. besar, agung gitu. Bahasanya bisa bermakna seperti agung. Lebih sesuatu yang kadang bahasanya lebih ke abstrak, sesuatu yang abstrak. Abstrak. Ya, nggak harus yang dalam suatu bentuk. Tapi kabir bisa bentuk, bisa juga dan lebih Umum, mencakup ya. umum ya, seperti itu. Kalau ini Fasuha yafsuhu, fasahatan, fasihun. nah nih Fasih. kelihatannya sama nih, ini fasih tapi pakai Pakai sin. sod. Kalau ini sod kan, kalau ini Sod. Kalau sin. sin. Ya, fasihun berarti fasihul jannatihi, apa yang lebar, yang luas. Fafsah apa? Fafsahu. Fafsahu. Idza kilakumul Tafassahu ya, tafassahu pakai sin. Tafassahu fil majalisi. Fafsahu. Fafsahu yafsahillahu lakum yafsahillah dan seterusnya seperti itu. Lanjut. Berarti kayak lapang itu saja. Lapang ya, benar. Walaupun tapi kalau dalam Al-Qur'an fafsahu yafsahi berarti fasaha yafsihu berarti dia. beda lagi, Nah, makanya tadi. Tapi sebenarnya gini, kadang-kadang bab seperti ini tuh nanti ada sedikit perbedaan dalam beberapa istilah, ada madhabnya gitu lah. Ada beberapa yang di masuknya sebenarnya bab 5. Oh, yang ini seharusnya bab Tapi ini. kalau di bab yang bab 2 berarti enggak sifat dia, San. Nah, mungkin maknanya juga bukan sifat. Kan ya, seperti itu. Lanjut. Mana, San? Nih. Oh. Khosyuna yakhshunu khusyunatan khashinun. Nah, ini kasar dalam bentuk apa nih? Kasar sesuatu yang kalaunya had jildi khashin. Kulitku kasar. Nah, bukan kasar apa? Bukan kasar bukan sifat yang memukul kasar, punya sifat yang kasar, tapi lebih ke yang fisik nih ya. Sesuatu yang kasar nih. Kalau berarti lawannya lembut nih. Lawannya lembut. Ini Lawannya mulus, San. mulus ya, benar ya. Jabuna ya jabunu, jubanan, jabinun. Jabinun, sesuatu yang orang yang pengecut, jabin. Ya. Terakhir, Ghaluza yaghluzu, ghalzatan, ghalizun. ghalid, artinya apa? Sesuatu yang tebal. Hadal kitab ghalid, hadal jilduka ghalidun dan seterusnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini bab 6 terakhir, fa'ila yaf'alu, pernah saya sampaikan. Dia contohnya hanya hasiba, yahsibu, hisbanan, hasibun, mahsubun, ihsib la tahsib. Yang artinya apa? Menghitung. Nanti ada beda lagi hasaba yahsibu. Hasib betul. Oh, beda lagi, San. Beda lagi. Hasaba hasiba yahsabu. Kalau yahsibu artinya menghitung, kalau yahsabu Mengira. mengira nanti. Bedanya di situ. Ya, ini jadi dalam satu kata dalam bahasa Arab itu kadang-kadang katanya sama tapi babnya berbeda, maknanya juga beda nanti. Sama seperti khotoba juga. Khotoba tubu dengan yahtibu beda. Khotoba yahtubu khutbatan. Tapi khotoba yahtibu khitbatan. Oh. Khitbah artinya apa? Melamar. Melamar, makanya beda. Melamar kalau khutbah makanya. Kalau khutbah, tapi khutbah, gini, San. kalau ana akhtubu fil masjid, berarti ngapain? Ana aktubu, berarti saya berkhutbah di masjid. Tapi bisa aja saya melamar di masjid, bisa aja. Ana aktibu. Ya benar, akhtubu benar. Enggak, khotob tuh kalau pakai fil madhi. Kalau fil madhi enggak ketahuan. Enggak ketahuan. Bisa dua-duanya, Ustaz? Bisa dua-duanya, benar. Khotob betul mro'atan. Berarti apa kalau khotob betul mro'atan? Saya meminang perempuan. Nah, benar, khotob betul. Tapi khotob betul fil masjid gitu doang.
khatabtu fil masjid berarti Bisa dua. bisa dua-duanya. Tapi harus ada, kalau ada konteksnya perempuan berarti maknanya melamar tuh contohnya nih. Berarti ini juga sama di sini ya. Jadi kembali lagi fa'ila yaf'alu ini contoh yang sahih itu hanya hasiba yahsibu. Tidak ditemukan atau mungkin ada beberapa cuman jarang digunakan. Yang sering digunakan nanti di bab mu'tal nanti, tapi kita bahas di situ seperti itu. Jelas ya? Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari berapa? 6. 6 bab. Kalau dikumpulkan tadi rumusnya apa? Aku yakin hanya dia untukku. Kini. Fa'ala yaf'ulu. Au. Coba disebutkan fa'ala yaf'ulu yang bab 2. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ila yaf'ilu. Nah gitu aja bahasanya seperti itu. Berarti antum udah hafal semua itu. Jadi untuk bab tersebut nah tinggal tadi kalau mau dijabarkan tinggal dijabarkan aja, tapi yang penting kita sudah tahu di kelas keseluruhan seperti itu. Jelas ya? Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan.